Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dan saya Dia Kerin. Pada video kali ini kita sudah memasuki bab Controlling Access to Files dari materi Debian dan Ubuntu Server Administrator. Pada bab kali ini, apa saja yang akan saya bahas? Dan teman-teman, pembahasan pada bab kali ini lumayan banyak nih. Ada Basic Linux Permission, User Group Order, Change Ownership, Change Permission, Execute Permission, Preview chmod dengan nomor, chown pada directory, dan yang terakhir ada chmod pada directory. Dan teman-teman, pada materi Basic Linux Permission itu terbagi menjadi 3. Ada read, write, dan execute. Read itu fungsinya untuk membuka file dan directory. Write itu berfungsi untuk modify atau mengedit file. Write dalam directory itu untuk membuat atau menghapus sebuah directory. Lalu execute dalam file itu untuk menjalankan, tapi pada directory itu untuk cd. Nah, permission 3 ini tuh mempunyai kode-kode tersendiri, teman-teman. Read itu kodenya L, write kodenya W, execute kodenya X. Nah, dalam root kita coba ketik ls min L, teman-teman. Lalu enter. Dan bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Seperti yang tadi sudah saya bilang, kode L ini itu untuk read atau membuka file atau directory. Nah, ini yang RWR ini tanpa D ini merupakan sebuah file, teman-teman. Tapi kalau yang DRWXR min X2 ini adalah itu, teman-teman, apa namanya, directory. Jadi kalau file itu ininya tidak ada D, ya tidak ada huruf D-nya, tapi kalau directory itu ada huruf D-nya, teman-teman. Oke, selanjutnya pada materi User Group Order. Nah, teman-teman, di sini kita akan fokus pada yang ini dulu ya, yang desktop. Yang ini. Nah, bisa dilihat kan di awal ini ada DRWXR. Ini tuh merupakan permission untuk user, sedangkan XR ini merupakan permission untuk group. Dan yang terakhir, yang min X ini yaitu untuk other, teman-teman, yang lainnya. Nah, misal kita sebagai user itu memiliki akses full untuk desktop, tetapi kalau kita sebagai grup, kita hanya bisa melihat dan mengeksekusi saja. Kalau misal other, juga sama seperti yang grup, tidak bisa mengedit ya, teman-teman. Oke, selanjutnya pada materi Change Ownership. Oke, teman-teman, kita fokus pada file yang di atas ini ya. Nah, di file contoh.txt ini itu kan ada dua Kerin ya, ini ada Kerin 1 dan Kerin 2. Nah, Kerin 1 ini, Kerin yang pertama ini itu adalah sebagai owner, teman-teman, atau pemiliknya. Lalu Kerin yang kedua ini itu sebagai grup pemiliknya. Nah, di sini saya akan coba untuk ganti ownership atau kepemilikannya. Yang tadinya Kerin atau pemiliknya itu Kerin, saya akan coba menjadi user 1 dan grupnya menjadi grup 1. Caranya seperti ini, teman-teman. Di sini kita bisa gunakan perintah chown, lalu di sini masukkan nama pemilik baru, teman-teman. Akan ganti user 1, lalu titik 2, lalu ganti tulis grup baru, ingin diganti grup 1, lalu kemudian kita ketikkan
nama filenya teman-teman, yaitu contoh.txt. Yang ini ya teman-teman, yang di akhir ini. Nah, kemudian enter. Hasilnya dia tidak bisa ya teman-teman, invalid user, karena user 1 dan grup 1 ini itu tidak ada di deretan user dan grup yang sudah pernah kita buat ya. Nah, kita akan coba cek dengan perintah cat /etc/grow lalu enter. Nah, di sini yang sudah pernah saya buat itu hanya ini saja teman-teman, tidak ada grup 1. Jadi kita hanya bisa mengganti user dan grupnya itu dengan yang tersedia di sini. Tadi kan saya akan mengganti user Karin dan grup Karin ya teman-teman, jadi user 1 dan grup 1. Tetapi user 1 dan grup 1 itu tidak ada dalam deretan user dan grup yang sudah ada di sini, di list ini. Nah, jadi kita akan coba buat ulang ya teman-teman. Kita masukkan perintah yang sama seperti tadi, yaitu CHOWN. Saya akan pakai yang dia 1 ini, tidak, yang Karin saja. Saya akan pakai yang Karin, kita pakai yang tersedia saja ya teman-teman. Kita tulis Karin, lalu titik 2, grupnya itu jadi dia 1. Nah, kemudian masukkan nama filenya, kemudian enter. Nah, kita akan coba cek perintahnya ls min l, enter. Nah, ini ya teman-teman yang tadi kita ubah, mana tadi? Tadi yang kita ubah ya nama user dan grupnya. Ini tidak ada perubahan. Yang pertama Karin, karena saya tetap menggunakannya Karin, tapi yang grup ini yang tadinya Karin berubah menjadi dia 1. Nah, di sini kita akan coba masuk. Di sini saya coba keluar root ya. Nah, di sini saya akan coba melakukan editing untuk file contoh.txt. Di sini kita ketikkan perintah nano, lalu masukkan nama filenya, enter. Nah, dalam file contoh.txt belum ada file apapun ya teman-teman. Saya akan menambahkannya. Nah, di sini kita bisa simpan dengan ctrl plus x, lalu ctrl plus y, lalu enter. Kita akan coba tampilkan menggunakan perintah cat contoh.txt, enter. Di sini untuk 3 file yang tadi kita buat dalam nano ada ya teman-teman. Di sini kita ketik perintah cd/home/Karin, enter. Lalu kita coba ls. Seperti yang sebelumnya saya katakan, bahwa jika kita sebagai user pemilik, kita bisa mengedit file, tetapi jika kita sebagai grup atau author, kita hanya bisa melihat dan mengeksekusi saja ya teman-teman. Mungkin seperti itu intinya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu change permission. Nah, teman-teman, untuk menjalankan materi ini kita harus menggunakan user root terlebih dahulu ya, tidak bisa menggunakan user biasa. Kita masuk ke root terlebih dahulu. Sini kita coba cd, lalu /home/Karin, enter. Nah, baru di sini kita bisa melakukan praktek change permission ya. Kita bisa langsung ls, lalu min l, enter. Nah, di file contoh.txt ini kita akan coba menambahkan permission ya teman-teman. Perintahnya seperti ini, chmod
Lalu huruf G, kenapa G? Karena G itu group. Ya, kita akan mengubah, kita akan menambahkan permission daripada group. Nah, lalu di sini kita tambah tanda plus, lalu W, yaitu write, ya, yang di awal materi pertama tadi. Lalu masukkan nama file yang akan kita ubah. Oke, filenya contoh.txt. Enter. Kita akan cek ls min l, enter. Pada file contoh.txt permissionnya sudah bertambah ya teman-teman, bertambah W. Jadi anggota grup dia satu itu bisa melakukan editing. Nah, di sini saya akan coba memasukkan file dalam grup teman-teman. Perintahnya usermod min a g kapital ya, lalu dia satu, ini nama grupnya, lalu kemudian user caring, enter. Nah, di sini kita cek dengan perintah id caring, enter. Nah, teman-teman bisa dilihat user caring sudah masuk ke dalam grup dia satu ya. Oke, segini saja materi kali ini, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, setelah kita menyelesaikan 4 materi sebelumnya, sekarang kita masuk materi yang kelima, yaitu execute permission. Seperti yang sebelumnya telah saya bilang, kalau execute itu adalah sebuah izin ataupun permission untuk menjalankan suatu file ataupun masuk ke dalam directory. Nah, di sini kita akan coba execute permissions. Sebelumnya ini kita bersihkan terlebih dahulu supaya tidak bingung. Clear, enter. Nah, di sini kita akan membuat file baru dengan perintah nano d-sh. Kenapa saya menggunakan S? Karena file pada Linux yang bisa dijalankan adalah file shell. Ya, lalu enter. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah echo, lalu tanda petik 2 teman-teman, 2, lalu kata hello world, petik 2 lagi, kemudian kita simpan dengan ctrl plus x, lalu ctrl plus y, lalu enter. Nah, di sini kita akan coba tampilkan yang sudah kita ketik tadi menggunakan perintah titik slash d kemudian titik sh. Nah, di sini terdapat perintah izin ditolak ya teman-teman, permission denied. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan user root. Nah, di sini kita masuk ke user root dulu ya teman-teman. Zoom in, enter, lalu masukkan password, enter. Nah, di sini. Nah, kita akan tambahkan permission execute di keseluruhan di .sh ini teman-teman. Nah, di sini saya akan memasukkan permission execute-nya dengan perintah chmod lalu plus x lalu d.sh. Lalu jika seperti ini, kemudian enter, hasilnya tidak bisa teman-teman. Chmod tidak bisa mengakses d.sh ini. Kita kembali ke home terlebih dahulu, cd/home/caring. Oke, lanjut, kita enter. Nah, kita di sini coba ls min
L, enter. Kita kan sudah masuk ke root ya teman-teman. Lalu di sini kita ketikkan perintah seperti tadi, chmod, lalu tanda plus, x, d, titik, sh, enter. Sini kita ls lagi, ls min l. Bisa dilihat di sini ini ada DSH teman-teman, ini ada DSA. Berarti kita sudah berhasil menambahkan DSH ini ke dalam file ya. Nah, jadi X itu untuk menambahkan permission ya teman-teman. Kegunaan X tadi itu untuk menambahkan permission. Nah, di sini saya akan coba menjalankan file d.sh ini dengan perintah titik /d.sh. Kemudian enter. Nah, di sini muncul kata hello world yang tadi sudah kita edit di nano di awal tadi ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari materi ke-5. Kita lanjut ke materi ke-6. Materi berikutnya yaitu review chmod. Nah, sebelumnya kan kita menggunakan chmod untuk menambahkan permission ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan menggunakan chmod itu untuk menghapus permissions. Nah, di sini kita ketikkan perintah ls terlebih dahulu, in l, enter. Nah, teman-teman bisa dilihat pada file yang di atas ini, yang file contoh.txt ini, kita akan coba menghapus permissionnya dengan perintah chmod g-w, lalu masukkan nama filenya. Lalu kita cek apakah sudah terhapus, min l, enter. Nah, teman-teman, pada file ini tadi sudah terhapus ya, w-nya ini berbeda dengan yang di atas ini ya. Oke, jadi kesimpulannya perintah chmod ini itu tidak hanya bisa untuk menambahkan permission, tetapi juga untuk bisa menghapus sebuah permissions. Oke, di sini kita kembali dulu ke user biasa. Nah, di sini ada beberapa kata kuncinya yang bisa teman-teman hafal, ingat gitu. Kita pakai Packer. User sama dengan U, lalu group sama dengan G, enter. Lalu outer sama dengan O, lalu red seperti yang materi pertama saya bilang, kalau red itu kodenya R, write itu kodenya W, execute itu kodenya X ya teman-teman. Nah, ini ya, R itu write, W itu write, kalau execute itu X ini. Nah, itulah istilah-istilah kode chmod ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah tadi kita sudah mereview chmod, selanjutnya kita masuk ke materi chmod dengan nomor. Ini saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu. Kalau sebelumnya kan kita menggunakan chmod untuk menambahkan atau menghilangkan suatu permission ya teman-teman, dengan menggunakan karakter atau huruf. Nah, di sini saya akan menggunakan nomor ya. Nah, cara menambahkannya kita kembali dulu ke terminal. Kalau ini kan kode-kodenya ya teman-teman. Kalau ada yang angkanya juga seperti ini. Execute itu angkanya 1, lalu write itu angkanya 2, read itu angkanya 4, angka-angkanya ya teman-teman. Oke, kita coba, kita masuk ke root terlebih dahulu. Ya, sudah seperti ini, kita masuk ke home terlebih dahulu.
perintahnya cd/home/Karin. Enter. Kita akan coba ls terlebih dahulu, ls min l. Enter. Nah, di sini kita fokus pada file contoh txt ini, teman-teman. Pada file contoh txt ini, saya akan ubah permissionnya untuk user. Kita ketikkan perintah chmod. Nah, di sini tuh ada istilah perintah chot764. Apa sih maksudnya? Nah, kalau execute itu kan 1, write itu 2, dan read itu 3. Lalu kenapa ada istilah 764? 7 itu tuh user, teman-teman. 6 itu group, lalu 4 itu other. Nah, jadi seperti itu singkatnya. Nah, setelah itu kita ketik nama filenya, teman-teman. Kita coba ls min l, enter. Nah, kita bisa lihat bahwa pada file contoh.txt itu usernya full access, benar untuk grup, tidak bisa membaca dan mengedit. Singkatnya seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Kita lanjut materi chown pada directory. Nah, kita di sini fokus ke dir A ini ya, teman-teman, directory dir A ini. Nah, kita akan ubah user dan grupnya ya. Nah, di sini kita menggunakan perintah chown, lalu masukkan nama user baru. Saya akan menggunakan Karin lagi, lalu titik 2. Di sini masukkan nama grup barunya, grupnya dia 1. Lalu masukkan nama directory ya, dir A. Lalu kita enter. Setelah tidak muncul apa-apa, itu kemungkinan berhasil, teman-teman. Kita akan cek ls min l, enter. Kita cari, nah ini dir A. Ini sudah tidak Karin lagi ya, tapi Karin dan dia 1. Nah, di sini saya akan coba mengubah isi dari directory itu supaya kepemilikannya sama-sama berubah seperti direktorinya. Kita bisa coba dengan mengetikkan perintah chown, lalu min 2 kali, ketik help, enter. Nah, di sini kita akan menggunakan yang min r ini, teman-teman, recursive, yang min r kapital ini. Nah, di sini kita masukkan perintah seperti tadi, chown, lalu min r kapital ya, lalu masukkan user dan grupnya, Karin titik 2 dia 1. Lalu masukkan nama direktorinya, dir A, enter. Di sini kita akan coba cek menggunakan ls min l, enter. Nah, di sini direktori dir A-nya sudah menjadi milik user Karin. Kita coba buka direktori dir A-nya, perintahnya ls min l dir A, enter. Nah, ini ya semua isi dari direktori dir A tadi sudah milik user Karin dan grup dia 1.
Oke, itu saja penjelasannya. Kita lanjut materi berikutnya. Teman-teman, sekarang kita sudah memasuki materi yang terakhir nih, yaitu chmod pada directory. Di sini kita akan mengedit. Langsung saja ketik perintah chmod, lalu G plus W, lalu masukkan nama direktorinya. Enter. Kita cek ls -l. Nah, di sini permissions dari directory dir a sudah bertambah ya, teman-teman. Nah, di sini saya juga akan cek isi dari directory dir a-nya juga. Langsung saja ketik perintah ls -l dir a, enter. Nah, isi dari dir a permissionnya itu sama semua ya, teman-teman. Dari a, b, c, txt ini permissionnya rw, rr ya. Nah, di sini kita akan menambahkan permissions pada isi directory dir a. Perintahnya chmod -r, r kapital, lalu g plus w dir a, enter. Lalu kita ls -l, enter. Kita lihat pada dir a ini grupnya sudah mendapatkan permission w ya, teman-teman. Kemudian kita cek isi dari dir a-nya, ls -l dir a, enter. Nah, ini yang sebelumnya permissions ketiga isi dari directory dir a kan hanya rw, rr ya, teman-teman. Yang ini. Nah, yang ini. Tapi sekarang bertambah menjadi rw, rw, r ya. Artinya kita sudah berhasil mengedit ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada bab kali ini. Jika adanya kekurangan, saya meminta maaf. Terima kasih telah mendengarkan sampai sejauh ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.